kabarnya? Masih semangat kan belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, hewan sahabatku pada pembelajaran yang pertama. Oke, kita mulai anak-anak. Dengarkan baik-baik. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Dan bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari anak-anak. Berikut hewan dengan berbagai macam bentuk perkembangbiakannya. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita akan pelajari satu persatu. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada beberapa, yaitu 1. Ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, unggas, penyu, dan lain-lain. Yang kedua adalah vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kucing, gajah, kuda, dan lain-lain. Yang ketiga, ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya ular, iguana, kadal, dan salamander. Perhatikan gambar hewan berikut ini, kemudian kelompokkanlah gambar hewan berikut ini berdasarkan proses perkembangbiakannya ke dalam bentuk diagram Venn seperti di gambar layarmu, dan kerjakan di buku tulismu. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif ada 3, yaitu yang pertama tunas, yang kedua membelah diri, dan yang ketiga fragmentasi. Contoh perkembangbiakan secara tunas yaitu hidra dan juga anemon laut, hewan yang berkembang biak dengan cara memiliki tunas di tubuhnya. Tunas itu kemudian akan terpisah dan membentuk individu baru. Yang kedua, contoh hewan membela diri adalah amuba. Hewan yang membela diri ini mengembangkan keturunan yang sama dengan induknya. Hewan yang berkembang biak dengan cara membela diri ini dilakukan oleh hewan bersel satu. Dan yang ketiga adalah cacing pita dan cacing pipih. Fragmentasi yang terbelah menjadi beberapa bagian yang berbeda yang membentuk individu baru. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang diekspor ke luar negeri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Brunei Darussalam, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei Darussalam ini disebut dengan negara tambang minyak. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar dari bidang pertanian. Filipina memiliki beberapa produk unggulan hasil pertaniannya yang diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi di negara ini.
Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Selain itu, perkembangan ekonomi Indonesia yaitu minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Karena luas perairan Indonesia yang sangat luas, sumber devisa negara juga didapat dari sektor pariwisata. Kamboja memiliki sektor perekonomian berupa pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia memiliki kegiatan ekonomi di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan di internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke berbagai negara lainnya. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional untuk negara Malaysia. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di negara Myanmar. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura yang sangat strategis menjadikan negara tersebut negara teramai di Asia. Ikonnya merupakan merlion, kepala singa berbadan ikan. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di negara Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara, sehingga dapat meningkatkan sektor perekonomian di bidang sektor pariwisata di Thailand. Vietnam memiliki sektor perekonomiannya di bidang pariwisata dan turis yang mendukung perkembangan ekonomi di negara tersebut. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Baiklah, setelah kamu mendengarkan penjelasan mengenai potensi ekonomi di negara-negara anggota ASEAN, berikut ini ada diagram Venn. Coba kamu bandingkan dua negara, yaitu negara Indonesia dan Malaysia. Persamaan perbedaan dari kedua negara ini di bidang ekonomi. Dan kerjakan di buku tulismu. Langkah-langkah cara menyimpulkan paragraf yaitu 1. Langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. 2. Menggabungkan antara kalimat utama dengan kalimat simpulan. Yang ketiga, mencari sebab akibat dari sebuah paragraf. Dan yang keempat adalah jawaban atau inti dari ide pokok itu sehingga kita simpulkan sendiri menjadi satu kalimat yang menjadi inti dari paragraf tersebut. Nah, berikut ini Mem akan membacakan sebuah teks. Anak-anak Mem mencari kesimpulannya dan tulis di buku tulismu. Meski terlihat mungil dan berukuran kecil, tetapi menanam bonsai cukup sulit. Teknik menanam bonsai sama sekali tidak bisa disepelekan. Oleh sebab itu, seorang penanam bonsai harus menguasai berbagai teknik perawatan. Oke, tentukanlah simpulan dari paragraf yang membacakan, tulis di buku tulismu. Sekian pembelajaran kita hari ini, tema 1, subtema kedua, hewan adalah sahabatku pada pembelajaran yang pertama. Terima kasih, semangat belajarnya anak-anak Mem.